Halo semua, hari ini kita akan belajar mengenai biologi sel 1. Nah, biologi sel 1 akan membahas materi apa saja sih? Jadi, di biologi sel 1 kita akan membahas teori-teori sel, kemudian prinsip-prinsip dasar teori sel, dan perbedaan antara sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Kita langsung masuk ke materinya. Materi yang pertama adalah teori sel. Teori yang pertama ada dari Robert Hooke pada tahun 1665. Robert Hooke pertama kali menggambarkan sel melalui eksperimen. Apa sih eksperimennya? Eksperimennya melihat struktur sel pada sayatan gabus di bawah mikroskop. Jadi Robert Hooke ini melihat jaringan sayatan sel gabus di bawah mikroskop. Kemudian dia melihat bahwa ada komponen-komponen kecil. Oh, inilah yang dinamakan dengan sel. Kemudian teori yang kedua datang dari Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1673. Si Leeuwenhoek ini pertama kali melihat sel hidup atau mikroorganisme. Kalau Robert Hooke tadi melihat sel tumbuhan, yaitu adalah sel gabus. Nah, sementara si Anthony van Leeuwenhoek ini melihat sel hidup yang bergerak, yaitu adalah mikroorganisme. Mikroorganisme itu apa sih, Kak? Mikroorganisme itu adalah hewan sederhana, tingkat yang sederhana, yang berukuran mikroskopis atau sangat kecil, sehingga untuk melihatnya kita harus menggunakan mikroskop. Kemudian, teori yang ketiga datang dari Robert Brown pada tahun 1831. Robert Brown menggambarkan nukleus dengan mengamati struktur sel pada jaringan anggrek. Jadi, Brown melihat jaringan anggrek di bawah mikroskop. Kemudian dia melihat dengan lebih detail dibandingkan Hooke dan Leeuwenhoek karena dia sudah bisa melihat nukleus dari sel. Kak, nukleus itu apa sih? Nukleus itu adalah inti sel. Nukleus itu gunanya buat apa, Kak? Nukleus itu gunanya untuk mengendalikan kegiatan sel, baik itu metabolisme, pergerakan, kemudian genetik, hereditas, dan lain-lain. Kita lanjut ke teori yang keempat, yaitu teori dari Matthias Jacob Sladen dan Theodor Schwann pada tahun 1839. Nah, di teori yang keempat ini sudah semakin berkembang ya. Teori ini mengatakan bahwa makhluk hidup, yaitu dalam hal ini adalah tumbuhan dan hewan, tersusun atas sel-sel. Ini seperti menyimpulkan dari teori-teori sebelumnya ya, ketiga teori sebelumnya. Karena dari ketiga teori sebelumnya adalah melihat bahwa jaringan itu disusun atas sel-sel, maka Matthias Jacob Sladen dan Theodor Schwann ini melakukan eksperimen lagi dan disimpulkan bahwa sel-sel itu adalah penyusun dari suatu makhluk hidup. Jadi kita kan semua sudah pernah belajar ya di SMP bahwa sel itu adalah bagian terkecil dari suatu makhluk hidup. Makhluk hidup itu disusun atas sel-sel. Sel-sel berkumpul membentuk suatu jaringan. Kemudian jaringan berkumpul dengan jaringan membentuk suatu organ. Organ-organ yang memiliki fungsi sama berkumpul membentuk suatu sistem organ. Contohnya seperti apa, Kak? Sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem peredaran darah, seperti itu. Kemudian sistem organ yang bermacam-macam itu membentuk suatu individu. Contohnya apa, Kak? Manusia. Kemudian hewan mamalia yang ada di sekitar kita seperti kucing, anjing, hewan peliharaan kita seperti itu. Kita lanjut ke teori berikutnya. Teori berikutnya adalah teori dari Rudolf Virchow pada tahun 1885. Virchow mengatakan bahwa semua sel berasal dari sel sebelumnya, omniselula, eselula. Jadi kita tahu bahwa sel itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Sehingga kita tahu bahwa sel-sel yang ada sekarang adalah hasil dari pembelahan sel-sel sebelumnya. Di sini ada teori omniselula eselula. Ini adalah bahasa Latin. Biasanya kalau di ulangan harian, bahasa Latinnya ini suka keluar nih. Contoh pertanyaannya, teori omniselula eselula adalah teori yang dikemukakan oleh siapa? Titik-titik. Jawaban A, siapa? Jawaban B, apa? Siapa? Jawaban C, siapa? Jawaban D, siapa? Jawaban E, siapa? Nah, nanti kita bisa menjawab bahwa teori ini adalah teori dari Rudolf Virchow.
Kemudian, teori berikutnya lagi ada Max Schultz pada tahun 1825 sampai 1874. Schultz menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar-dasar fisik kehidupan dan tempat terjadinya proses hidup. Kak, protoplasma itu apa sih? Jadi, teman-teman, protoplasma adalah nukleus dan sitosol atau sitoplasma. Sitosol atau sitoplasma itu apa, Kak? Sitosol atau sitoplasma itu adalah cairan yang mengelilingi nukleus dan menjadi materi dari suatu sel. Jadi sel itu tersusun atas nukleus dan sitoplasma. Sitoplasma itu bentuknya adalah cairan di dalam sel. Di sitoplasma terdapat organel-organel sel yang berguna untuk aktivitas sel, untuk kehidupan sel. Contohnya adalah organel-organel yang berperan untuk respirasi, menghasilkan energi, organ-organ untuk pembuangan, organ-organ untuk menghasilkan protein, dan lain-lain. Nah, tentunya tanpa adanya nukleus dan sitoplasma yang kita sebut dengan protoplasma, tentunya proses hidup dari sel tidak akan berlangsung dengan baik atau tidak bisa berlangsung sama sekali. Nah, teman-teman bayangin aja kalau sel-sel di tubuhnya teman-teman tidak bisa bekerja dengan baik, tidak bisa hidup dengan baik, maka tentunya fungsi tubuh teman-teman akan terganggu juga. Seperti itu. Makanya bisa disimpulkan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan dan tempat terjadinya proses hidup. Nah, ini teori terakhir yang aku jelasin ya, teman-teman. Teori yang terakhir itu datang dari Felix Turgedin dan Johannes Purkinje pada tahun 1835 sampai 1839. Nah, Turgedin dan Purkinje ini mengatakan bahwa setelah mereka mengamati struktur sel, kemudian mereka menamakan protoplasma. Nah, protoplasma itu apa sih? Kayak yang tadi udah aku jelasin ya, protoplasma itu adalah nukleus dan sitoplasma. Jadi protoplasma itu intinya adalah kumpulan dari organel-organel sel yang menunjang kehidupan atau menjadi pokok dari kehidupan suatu sel. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku udah bikin materinya memudahkan teman-teman untuk belajar. Di sini teman-teman bisa lihat kalau dari nama penemu teorinya itu aku selalu garis bawahin nama belakangnya. Nah, kemudian selain menggarisbawahi nama belakang penemunya, aku juga memberikan warna berbeda untuk kata kunci. Misalkan ya, di sini teman-teman ada materi dari Max Schultz. Kita kalau mau ngapalin nih, kita apalin nama belakangnya, Schultz. Kemudian dari tulisan yang udah aku bikin dengan warna berbeda, yang warnanya bukan hitam, misalkan di sini ada warna hijau, ada warna biru, ada warna oranye, kita tinggal apalin kata kuncinya aja nih. Jadi aku mau ngapalin teorinya Max Schultz. Schultz, kata kuncinya adalah protoplasma dan proses hidup. Kayak gitu ya, teman-teman. Kita coba satu lagi. Misalkan teorinya Felix Turgedin dan Johannes Purkinje. Nama belakang yang udah aku garis bawahin adalah Turgedin Purkinje. Berarti kita tinggal ngapalin Turgedin Purkinje. Nah, teorinya di sini kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya adalah protoplasma. Berarti kalau kita mau ngapalin Turgedin, Purkinje, protoplasma. Kayak gitu ya, teman-teman. Semoga dengan materi yang udah aku buat seperti ini bisa memudahkan teman-teman untuk memahami sekaligus menghafalkan materi apabila besok untuk ulangan. Kemudian, materi yang berikutnya adalah prinsip dasar teori sel. Prinsip yang pertama, seluruh organisme terdiri atas satu atau lebih sel. Nah, teori yang kedua, maksud aku prinsip dasar teori yang kedua, yang terdiri satu sel disebut makhluk uniseluler. Kalau makhluk yang terdiri dari lebih satu atau banyak sel disebut makhluk multiseluler. Nah, di dunia ini ada beberapa makhluk yang dia hanya tersusun atas satu sel. Contohnya apa sih, Kak? Contohnya adalah bakteri. Tentunya teman-teman tahu kan kalau bakteri itu adalah sesuatu yang sangat kecil, mikroskopis, karena dia itu hanya hidup dari satu sel saja. Satu individu hanya memiliki satu sel. Dia nggak punya jaringan, dia nggak punya organ, pokoknya dia cuma punya satu sel itu aja untuk hidup. Nah, kalau makhluk multiseluler itu contohnya apa, Kak? Makhluk multiseluler itu contohnya adalah kita manusia, atau hewan di sekitar kita, atau tumbuhan yang hidupnya itu disusun
oleh beberapa sel. Beberapa sel menyusun menjadi jaringan, jaringan berkumpul menjadi organ, organ berkumpul menjadi sistem organ, kemudian sistem organ bekerja sama membentuklah kita sebagai makhluk hidup, contohnya adalah manusia. Kemudian kalau tumbuhan contohnya seperti apa Kak? Oh, tumbuhan itu ada banyak jaringannya, misalkan jaringan akar, ada jaringan epidermis, kemudian ada parenkim palisade. Ini untuk jaringan keseluruhan tumbuhan ya, akar batang, dan lain-lain. Kemudian ada jaringan korteks, kemudian ada mesofil, dan lain-lain untuk bergabung, kemudian sehingga tumbuhan itu bisa hidup. Kemudian ada teori lagi, sel adalah unit dasar seluruh struktur seluruh kehidupan. Kita sudah tahu ya, tadi sudah aku ulang-ulang berkali-kali bahwa sel itu adalah bagian terkecil dari suatu individu. Sel berkumpul, membentuk jaringan, jaringan berkumpul membentuk organ, organ dengan fungsi yang sama berkumpul menjadi sistem organ yang punya fungsi berbeda-beda bekerja sama membentuk suatu makhluk hidup, yaitu contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan, seperti itu. Kemudian seluruh sel berkembang dari sel sebelumnya. Seperti teori yang udah kita ketahui tadi ya teman-teman, bahwa sel itu berkembang biak dengan cara membelah diri. Jadi kita tahu bahwa setiap sel yang ada itu tentunya adalah hasil dari pembelahan sel yang sebelumnya. Kemudian prinsip dasar teori sel yang terakhir adalah sel merupakan satuan unit struktural, fungsional, reproduksi, dan hereditas pada makhluk hidup. Nah, reproduksi itu apa sih Kak? Reproduksi itu adalah kemampuan berkembang biak. Dan hereditas itu apa lagi Kak? Hereditas itu adalah kemampuan untuk menurunkan sifat kepada keturunan. Lanjut ke materi berikutnya adalah jenis sel. Di sini sel dibagi menjadi dua berdasarkan keberadaan membran inti. Yang pertama adalah sel prokariotik. Sel prokariotik adalah sel yang inti selnya belum memiliki membran inti atau karioteka. Karioteka itu nama lainnya membran inti. Jadi setiap sel itu mempunyai inti. Intinya itu mengandung materi genetik yang nantinya akan diturunkan ke sifat-sifatnya ke keturunannya. Kemudian prokariotik ini, tipe sel prokariotik dimiliki oleh makhluk hidup tingkat rendah. Makhluk hidup tingkat rendah itu apa sih Kak? Maksudnya itu adalah makhluk hidup yang sangat-sangat sederhana dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Contoh makhluk hidup tingkat rendah itu apa Kak? Contohnya adalah bakteri dan alga biru. Nah, bakteri dan alga biru ini tergabung dalam kingdom Monera. Kemudian jenis sel yang satunya lagi adalah eukariotik. Sel yang inti selnya sudah memiliki membran inti. Ingat-ingat membran inti nama lainnya apa? Nama lainnya karioteka. Tipe sel eukariotik ini dimiliki oleh makhluk hidup tingkat tinggi. Makhluk hidup tingkat tinggi itu apa sih Kak? Yang udah kompleks. Beda dengan prokariotik yang sangat-sangat sederhana. Makhluk hidup tingkat tinggi itu contohnya kayak apa sih Kak? Contohnya adalah avertebrata. Avertebrata itu apa lagi Kak? Avertebrata itu adalah makhluk yang tidak memiliki tulang belakang. Kemudian vertebrata. Vertebrata itu berarti lawannya avertebrata ya. Berarti makhluk yang memiliki tulang belakang. Contohnya apa Kak? Contohnya kita manusia. Kemudian kalau kamu punya hewan peliharaan, contohnya kayak kucing, anjing. Kemudian misalkan kamu punya hamster ya, seperti itu ya. Kemudian tumbuhan berbiji, tumbuhan paku, lumut, dan lain-lain. Nah, hewan avertebrata tuh ada apa aja sih Kak? Hewan avertebrata itu ada, yang pertama adalah porifera, kemudian ada salendrata, kemudian ada platyhelminthes, kemudian ada nematelminthes, kemudian ada annelida, kemudian ada arthropoda, kemudian lagi ada Echinodermata, dan lagi ada chordata. Chordata itu adalah makhluk hidup yang memiliki chorda dorsalis atau serabut tulang belakang, contohnya adalah kita manusia. Nah, materi ini buat klasifikasi hewannya mungkin agak pusing ya, tapi memang
ini nggak masuk ke materi jenis sel sih, maksudnya nggak dibahas lebih dalam di materi ini, tapi lebih dibahas secara mendalam di materi animalia. Nah, di sini ada kingdom-kingdomnya yang memiliki tipe sel eukariotik, yaitu protista, fungi itu jamur, plantae itu tumbuhan, animalia itu hewan. Nah, di sini aku juga berusaha memudahkan kalian dalam belajar. Di sini aku buat prokaryotik. Kalian bisa lihat bahwa tulisan huruf PRO, pro-nya itu warnanya merah. Kemudian tulisan yang sel inti selnya belum, kata belumnya aku buat warna merah. Kemudian kata rendah aku bikin warna merah. Ini buat kalian menghafalkan ya, memudahkan. Prokaryotik, pro, belum, rendah. Kayak gitu ya cara ngapalinnya, biar kalian mudah. Kemudian eukariotik, EU-nya aku bikin biru, kata sudahnya aku bikin biru, kata tingginya aku bikin biru. Nanti kalian cara ngapalinnya EU sudah tinggi. Oke, kayak gitu ya. Supaya kalian semakin jelas, ini aku punya gambar sel prokaryotik sama sel eukariotik. Nah, di sini ada sel prokaryotik yang di sebelah kiri sama eukariotik yang di sebelah kanan. Kan tadi kita membedakannya atas keberadaan membran intinya ya. Kalau teman-teman lihat di sel yang prokaryotik ini, kita bisa lihat bahwa ini tuh nggak ada membrannya, cuma kayak ada benang-benang gini kan, ruwet di tengah gini. Sementara yang gambar di sebelah kanan adalah sel eukariotik, bentuk intinya tuh berbentuk jelas gitu, bundar seperti ini, karena di sini ada membran 2 lapisnya. Nanti buat organel-organelnya bakalan kita bahas lebih lanjut di materi berikutnya atau di video berikutnya. Jadi di sel prokaryotik ini, karena dia nggak punya membran atau kulit yang melapisi atau melindungi dari inti selnya ini, maka inti sel yang seperti benang ruwet ini disebut bakterial kromosom atau nukleoid. Kayak gitu ya. Sementara kalau di sel eukariotik, inti selnya itu disebut dengan nukleus. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi materi genetik yang ada di tengah-tengah ini dilindungi oleh membran 2 lapis kalau di sel eukariotik. Tapi kalau di sel prokaryotik, materi genetiknya itu tidak dilindungi membran apapun. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Di sini ada glosarium yang membantu teman-teman untuk menghafalkan atau memahami kosakata baru dalam belajar biologi. Di sini ada pengertian mikroorganisme, yaitu makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop karena ukurannya sangat kecil ya, berupa tumbuhan atau hewan yang biasanya hidup secara parasit atau saprofit, misalnya bakteri, kapang, dan amoeba. Nah, kalau teman-teman bingung lagi parasit itu apa, saprofit apa, teman-teman bisa coba cari di Google atau di kamus. Kemudian kosakata kedua yang kita pelajarin di video ini adalah nukleus. Nukleus itu inti sel, bagian dari sel yang dianggap penting sekali untuk melangsungkan kehidupan. Protoplasma, yaitu zat hidup dalam sel pada tumbuhan dan hewan yang terdiri atas nukleus dan sitoplasma. Hereditas, penurunan sifat genetik dari orang tua ke anak. Kalau kalian merasa masih ada kosakata yang belum kalian pahami artinya, teman-teman bisa coba cari di internet atau sumber-sumber seperti buku-buku biologi. Atau mungkin kalau teman-teman mau tanya sama guru sekolah juga bisa. Nah, teman-teman, dari aku ada tips yang mungkin bisa membantu teman-teman belajar biologi. Tips ini sangat berguna di aku dan aku berharap juga at least bisa sedikit membantu di teman-teman juga. Pertama, tips yang aku kasih ke teman-teman untuk belajar biologi adalah membaca materi berulang kali atau mendengarkan materi audio berkali-kali. Misalkan teman-teman udah dapat materi nih dari sekolah dalam bentuk buku paket. Nah, teman-teman tuh nggak usah maksa langsung ngapalin gitu loh. Teman-teman kalau belajar biologi itu dicicil, dibuka-buka bukunya, dibaca berulang kali. Nah, kalau teman-teman udah sering lihat tulisannya, udah sering lihat gambar-gambar, misalkan kalau di biologi kan ada gambar-gambar organ atau makhluk hidup gitu kan, nanti pasti ingat sendiri kok. Kemudian kalau teman-teman kesulitan belajar dengan buku atau sering ngerasa bosan, teman-teman bisa nih buka video pembelajaran biologi dari
internet, contohnya kayak YouTube, atau dari misalkan teman-teman punya aplikasi pembelajaran online yang sekarang udah beragam, teman-teman dengerin tuh materinya berkali-kali. Misalkan teman-teman lagi perjalanan pulang nih dari sekolah ke rumah naik bis umum gitu, teman-teman bawa headset, kemudian kalian bisa dengerin materinya dari HP kalian. Jadi kalian nggak diam aja selama perjalanan pulang dari sekolah ke rumah, tapi teman-teman dapat at least materi satu subbab gitulah yang teman-teman kuasai. Nah, kalau teman-teman ngelakuin hal ini di setiap ada kesempatan kecil-kecil kayak misalkan perjalanan pulang dari sekolah ke rumah atau lagi diam atau lagi istirahat nggak ada kesibukan, ini tuh sangat membantu teman-teman untuk mencicil secara dikit-dikit materi yang harus teman-teman kuasain, misalkan untuk suatu bab yang bakal diulangkan di sekolah gitu. Kemudian membuat rangkuman materi dengan pulpen atau spidol berwarna. Untuk mempermudah hafalan, gunakan kata kunci. Untuk membuat rangkuman materi itu nggak harus bagus-bagus kayak yang ada di internet atau kayak di Studygram yang ada di YouTube gitu ya. At least teman-teman tuh bisa memahami apa yang teman-teman catat di buku kalian. Kenapa sih aku menyarankan untuk menggunakan spidol berwarna atau pulpen berwarna supaya teman-teman itu lebih mudah mengingatnya. Dan kalau misalkan ada suatu kosakata baru, teman-teman tuh bisa gunakan warna yang berbeda, atau misalkan ada hal-hal yang harus teman hafalin, teman-teman bisa pakai color coding yang kalau aku kasih warna merah berarti tandanya tuh ini, kalau aku kasih warna hijau berarti artinya ini. Terus untuk mempermudah hafalan, gunakan kata kunci kayak aku tadi tuh, kata-kata yang penting ditulis pakai warna yang berbeda. Terus nanti kalau teman-teman mau review materi, kalian tinggal review aja tuh kata kuncinya. Kemudian yang ketiga adalah sering latihan soal. Teman-teman kan bisa dikasih buku paket atau LKS kan dari sekolah. Nah, itu dimanfaatkan banget tuh fasilitas kayak gitu, latihan soal. Kalau teman-teman nggak tahu jawabannya pas pelajaran atau pas mau ganti jam pelajaran, teman-teman nyuri-nyuri waktu buat tanya-tanya sama gurunya, atau mungkin kalau ada diberi kesempatan buat angkat tangan mau tanya, teman-teman bisa manfaatkan kesempatan kayak gitu. Atau mungkin kalian punya teman atau kakak kelas yang pintar biologi, bisa tuh tanya-tanya. Nah, kayak gitu ya teman-teman tips dari aku dan materi di video ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Kalau kalian suka, please tolong like dan subscribe. Dan aku dengan senang hati menerima saran-saran dari teman-teman supaya aku bisa bikin konten baru yang bisa membantu teman-teman semua dengan kualitas yang lebih bagus. Oke, sekian dulu ya teman-teman. Terima kasih.